bisa dipanggil timnas, apalagi bergabung sama timnas senior. Ya, target kamu. Timnas Curaçao tiba di Soekarno-Hatta, ratusan penonton antusias. Jelang laga FIFA Matchday, Timnas Curaçao sudah mendarat di Bandara Soekarno-Hatta dan langsung terpesona dengan sambutan yang didapat. Belasan jam penerbangan sudah dilakoni oleh Timnas Curaçao yang akan menghadapi Timnas Indonesia pada 24 dan 27 September. Sekitar pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, anak asuh Remco Vicentini itu tiba setelah sempat transit di Changi, Singapura. Keterangan mengenai kedatangan Timnas Curaçao diperoleh dari unggahan beberapa pemain serta akun resmi Federasi Sepak Bola Negara Karibia itu. Dalam instastory akun @Curaçao_United, terlihat Timnas Curaçao sudah dikerubungi orang-orang untuk diajak foto bersama. Tim nasional sudah tiba di Jakarta, Indonesia 2 jam lalu. Dan terkejut para pemain disapa oleh banyak orang di bandara, yang mana sudah menunggu mereka datang untuk berfoto bersama. Ini adalah yang terbaik yang pernah didapat pemain kami. Kedatangan di Indonesia juga dipamerkan pemain salah satu gelandang andalan Curaçao, Juninho Bacuna, di Instastory. Timnas Curaçao sendiri berkekuatan 23 pemain. Beberapa pemain penting seperti Furnon Anita gagal berangkat ke Indonesia. Kendati demikian, tetap ada pemain-pemain yang menjadi tulang punggung skuad yang berjuluk La Familia Azul seperti Juninho dan Leandro Bacuna, serta Cuco Martina, Keji Kore, dan Rangelo Janga. Sementara itu, menyambut kedatangan Timnas Curaçao di FIFA Matchday, Timnas Indonesia terus mempersiapkan diri dengan menu latihan dari pelatih kepala Sintayong. Latihan tersebut pun menyedot perhatian masyarakat, di mana ratusan penonton tumplek-plek di Stadion Sidolik Jalan Ahmad Yani, Bandung pada Selasa kemarin. Mereka datang untuk menyaksikan sesi latihan Timnas Indonesia. Supporter sebenarnya sudah hadir di Stadion Sidolik sebelum skuad Timnas Indonesia datang. Supporter terlihat menunggu di luar stadion untuk mengajak bersuah foto dengan para pemain. Timnas Indonesia sendiri datang ke Stadion Sidolik sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dengan menggunakan bus. Sementara itu, sesi latihan dimulai pada pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Tentu sangat menarik menyaksikan laga kontra Curaçao. Dengan penuh keyakinan, Sintayong pun mengharap kemenangan bisa diraih oleh Timnas Indonesia. Semangat Garuda, Indonesia bisa! Gerbong regenerasi Sintayong antarkan gelandang Timnas U20 main di luar negeri. Sintayong resmi merilis 23 pemain yang akan bertanding pada laga melawan Timnas Curaçao pada ajang bertajuk FIFA Matchday. Dari skuad Garuda yang dibawa untuk pertandingan, terlihat jika pelatih asal Korea Selatan ini mempersiapkan tim untuk masa depan. Di mana tercatat dari 23 pemain, ada 7 pemain yang masih berusia di bawah 20 tahun. Mereka adalah Marcelino Ferdinand, 18 tahun, Muhammad Ferrari, 19 tahun, Ramadan Sananta, 19 tahun, Elkan Bagot, 19 tahun. Sementara itu ada 3 pemain yang berusia 20 tahun, yakni Pratama Arhan, Rizky Ridho, dan Witan Sulaiman. Dari daftar tersebut ada Pratama Arhan yang memiliki caps terbanyak, yakni 20. Sementara Witan ada di posisi kedua dengan 18 cap. Nama selanjutnya adalah pemain Persebaya Surabaya, Rizky Ridho dengan 13 caps. Disusul oleh Elkan Bagot dari klub kasta keempat Liga Inggris Gillingham FC yang sudah mengkoleksi 10 caps. Sementara itu, Marcelino Ferdinand dari Persebaya Surabaya sudah memiliki 5 caps. Dua nama terakhir adalah Ramadan Sananta dan Muhammad Ferrari yang akan debut di skuad Garuda. Bahkan Ferrari dan Marcelino merupakan pemain yang langsung dibawa dari Timnas U20 Indonesia. Selain berani membawa pemain muda untuk melawan Curaçao, Sintayong juga berhasil memoles satu gelandang Timnas U20 yang lain hingga berpeluang besar untuk bisa main di luar negeri. Dia adalah Arkan Fikri. Seperti diketahui, Arkan Fikri cukup menjadi sorotan pada kualifikasi Piala Asia U20 2023 lalu karena bermain penuh.
Sementara pada Piala AFF U19 2022, nama pemain asal Arema FC tersebut hampir tidak tergantikan. Dari 5 pertandingan, pemain berusia 17 tahun ini tampil dalam 4 pertandingan dan sukses menyumbangkan 2 buah gol. Bahkan tim yang ia bela Arema FC menegaskan siap melepas pemain mudanya tersebut ke tim di luar negeri. Wejangan ketum PSSI untuk skuad Garuda hingga drama sebelum FIFA Matchday. Timnas Indonesia akan melawan Kurasaw dalam FIFA Matchday September 2022. Jelang pertandingan tersebut, Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan memberikan wejangan pada skuad Garuda. Waktu Timnas Indonesia untuk mematangkan diri memang tidaklah lama lagi. Sebab pertandingan pertama kontra Kurasaw akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api Bandung pada Sabtu 24 September mendatang. Setelahnya, tim asuhan Sintayong akan menghadapi Kurasaw lagi pada pertandingan kedua, di mana rencananya pertandingan tersebut akan berlangsung pada Selasa 27 September 2022. Pemain harus fokus dan kerja keras. Kurasaw bukan lawan sembarangan, ungkap Iriawan dilansir dari laman resmi PSSI pada Kamis 22 September. Meski diyakini tidak akan mudah, Iwan Bule cukup optimis Timnas Indonesia bisa meraih hasil memuaskan. Akan tetapi, hasil memuaskan bisa diraih jika tampil maksimal. Di sisi lain, meski akan digelar dalam hitungan hari saja, namun masih ada saja drama yang muncul jelang pertandingan FIFA Matchday antara Timnas Indonesia versus Kurasaw ini. Kabar memalukan ini berhembus setelah Herdi Sukriyadi selaku Kepala UPT Sarana dan Prasarana Dispora Kabupaten Bogor mengaku jika pihaknya belum didatangi perwakilan federasi perkara inspeksi. Herdi jelas heran karena partai Timnas Indonesia versus Kurasaw sudah akan digelar pada Sabtu 24 September nanti. Masih menurut Herdi, PSSI baru sekedar mengirim surat yang mempertanyakan soal kelayakan Stadion Pekansari menggelar laga sekelas FIFA Matchday.